Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ini yang kanan kurang kompak, yang kiri apalagi kurang serempak. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya teman-teman semua di sini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu ya. Seperti biasa ketika di absen, jawab ya, kemarin sholat berapa kali. Yang pertama ada Mbak Astri Wijaya 5 kali. Kemudian Mbak Isna 5 kali. Mbak Khilma 5. Mbak Mei 5. Masya Allah. Mbak Nur Hasanah 5. Mbak Evi lagi uzur. Oke, baik. Mbak Yeni 5. Kemudian Mbak Yulia 5, Pak. Mas Fatah 3. Waduh. Kemudian yang terakhir Mbak Isna. 5. Ada yang belum berangkat atau ada yang sakit? Mbak Nailu kemana Mbak Nailu? Belum berangkat. Oke. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, biar khidmat dalam belajar. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita berdoa kita dapat memulai pelajaran dengan senang ya. Waktu kemarin ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Tentang toharoh, masa lupa semua? Sebelumnya kita belajar mengenai toharoh, jadi sekarang kita akan belajar mengenai sholat jamak dan juga sholat qashar. Kayaknya masih lemes semua ini. Masih ingat tepuk-tepuk yang kemarin? Bapak ulas kembali ya, ketika Bapak bilang tepuk 1 begini, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Bisa dipahami semua? Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 3 kali tepuk 5. Oke, sudah siap semua menerima pelajaran pada hari ini? Siap. Kita akan belajar mengenai sholat. Sholat adalah kewajiban bagi seorang muslim. Baik dalam keadaan apapun kita harus tetap sholat. Kalau kelima iman gimana ya, iman kepada kelima syarat rukun iman ya, rukun Islam, rukun Islam itu kan salah satunya ada sholat. Ketika kita sudah bersyahadat kita harus sholat. Nah, bagaimanapun keadaannya kita harus sholat, termasuk dalam perjalanan jauh. Nah, bagaimana ketika kita sholat dalam keadaan terdesak atau dalam keadaan perjalanan jauh? Ada singkatannya. Yang pertama yaitu ada sholat jamak. Sholat jamak secara bahasa artinya itu menggabungkan atau mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Menggabungkan atau dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu. Bisa dipahami di sini. Jadi sholat jamak itu boleh dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama maupun sholat yang kedua. Jadi sebagai contoh, ketika teman-teman berangkat perjalanan jauh kemudian tidak memungkinkan untuk terus berhenti seperti keadaannya macet, takutnya nanti sholat asarnya ketinggalan atau sholat duhurnya nanti kelewatan. Jadi kita bisa menggabungkan, merapel ya bahasanya, menggabungkan sholat yaitu dengan cara sholat jamak namanya. Dalil sholat jamak yaitu dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menjamak antara dua sholat ketika dalam perjalanan. Beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar, kemudian beliau menjamak antara keduanya. Nah, setelah kita bicara tentang sholat jamak dan juga tadi hadis ada dalilnya, dasarnya, sekarang sholat jamak itu dibagi menjadi dua. Sholat yang pertama silakan bisa dibaca kepada mungkin Mbak Isna. Sholat jamak tadim itu sholat apa? Sholat jamak tadim adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada saat waktu sholat fardu yang pertama.
Contohnya? Contohnya jamak sholat zuhur dengan sholat asar dilaksanakan pada waktu zuhur. Nah, jadi sholat jamak takdim itu sholat yang dilaksanakan di awal waktu, menggabungkan antara sholat asar dan juga sholat zuhur dan juga sholat asar itu dengan dilakukan secara di awal, yaitu di sholat zuhur. Kemudian kita melakukan sholat zuhur, caranya bagaimana? Melaksanakannya adalah dengan mendahulukan sholat fardu yang pertama, yaitu kemudian menggabung sholat yang kedua tanpa disela-selani. Jadi kita sholat zuhur, kemudian selesai sholat zuhur, kemudian langsung kita melakukan sholat asar di waktu sholat zuhur tanpa ada sholat sunnah terlebih dahulu, apa bahkan ngobrol, zikir gitu, langsung ya sholat ya. Kemudian yang kedua ada sholat jamak takhir. Apa itu sholat jamak takhir? Silakan bisa dibaca kepada Mbak Khilma. Sholat jamak takhir adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada saat waktu sholat fardu yang terakhir. Contohnya sholat zuhur dengan sholat asar dilaksanakan pada waktu asar. Nah, begitu. Jadi ketika tadi sholat jamak tadim dilakukan di awal, itu sekarang sholat jamak takhir dilakukan di akhir, atau ketika kita sholat asar. Ini bebas nih cara melakukannya, tidak disyaratkan harus mendahulukan sholat yang pertama. Boleh sholat asar dulu, boleh sholat zuhur terlebih dahulu. Yang penting syaratnya itu tidak boleh disela-selani, atau ketika selesai sholat salah satu sholat itu tidak boleh disela-selani, baik itu zikir, sholat sunnah, bahkan ngobrol sama teman sebelahnya gitu ya. Baik, karena waktu pembelajaran kita pada hari ini sudah habis ya, dan materi masih banyak, akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Untuk tugas bisa teman-teman catat ya mengenai ulasan yang tadi, yaitu pengertian jamak, sholat jamak itu apa, kemudian sholat jamak tadim itu apa, sholat jamak takhir itu apa, dan teman-teman bisa mencari ya bagaimana sih tata cara dan juga niat untuk melakukan sholat kedua itu. Oke, karena waktunya sudah habis, Bapak kasih contoh ya. Kita dalam rukun Islam itu kan terdiri dari 5. Yang pertama itu ada syahadat, kedua ada sholat, yang ketiga ada zakat, kemudian yang keempat Bapak tumbuk ya sini ya. Yang pertama ada sholat, kemudian syahadat, kemudian sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Ketika kita tidak melakukan haji, maka masih utuh nih Islam kita nih. Ketika tidak melaksanakan zakat karena tidak mampu, masih bisa juga nih. Ketika tidak melaksanakan puasa, masih juga bisa nih. Tapi Bapak ulangi, ketika kita tidak melaksanakan sholat, kita ambil ya sebagai contoh misalnya, jatuh semua. Maka dari itu pentingnya kita melaksanakan sholat agar iman kita, Islam kita tetap kokoh, tetap terjaga. Bisa dipahami teman-teman semua? Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dapat bermanfaat ya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naik pakai pipetnya nggak? Mau pakai pipetnya?
diskusi kelompok. Itu nanti kasihin ini ya. Menit terakhir warna apa? Ayah apa? Orang bisa lihat di sini maksudnya. Orang bisa dilihat di sini. Nanti urut banget apa kawannya? Ya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita baca basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Islamillah dia? Wisnu? Oke, untuk yang tidak berangkat, siapa hari ini? Gak ada ya? Berangkat semua? Oke, jadi untuk hari ini berangkat semua ya. Oke, sebelum Ibu menyampaikan materi ya, kita untuk membangkitkan semangat, kita tepuk yang namanya melatih konsentrasi. Tahu tepuknya gimana? Ibu contohkan ya. Konsentrasi dimulai. Nailu, Vika, misalnya gitu. Kalian nyebut namanya sendiri, terus nyebut nama orang lain juga. Tapi kalau sudah disebut nama itu nggak boleh sebut lagi. Kalian nggak paham nggak teman-teman? Gini ya gerakannya. Konsentrasi dimulai. Vika, Nailu, kayak gitu. Namanya sendiri dulu yang disebut ya. Nanti kalau yang lainnya nyambung gitu ya. Ibu tunjuk atau sesuai barisan aja ya. Oke. Kita coba dari Mas Wisnu ya. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Wisnu Astri. Isna. Ayo. Isna Hilman. Silva Mei. Kay Hasna. Hasna Tivi. Eti Yeni. Yeni Yuli. Yuli Fatah. Fatah Ila. Oke, jadi pada fokus semua ya hari ini ya. Kita udah coba tepuk konsentrasi yang tadi kalian praktekkan. Oke, untuk materi hari ini Ibu akan mengajarkan tentang Rasul Ulul Azmi. Kalian udah pernah dengar nggak nih Rasul Ulul Azmi itu apa? Belum? Oke, Ibu kasih tahu nih Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi. Ulul itu artinya mendapatkan atau memiliki. Azmi itu artinya tekad yang kuat. Jadi Rasul Ulul Azmi itu adalah memiliki atau mendapatkan tekad yang kuat. Nah, apa kalian ada yang tahu nih yang termasuk Rasul Ulul Azmi itu? Nabi siapa saja? Ada berapa? Halo, ada berapa Nabi Rasul Ulul Azmi? 5 ya, bisa sebutkan? Oke, Ibu dulu deh. Untuk Rasul Ulul Azmi itu ada 5. Yang ke-1 Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Musa alaihissalam, yang ketiga Nabi Isa alaihissalam, yang keempat Nabi Musa alaihissalam, dan yang kelima itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, Ibu akan membagikan kalian menjadi 2 kelompok. Ya, untuk kelompok 1 baris ke-1, kelompok 2 baris ke-2. Oke, Ibu sudah menyiapkan soal. Jadi kita itu akan tanya jawab. Oke, kalian bisa memposisikan untuk kelompoknya masing-masing, kelompok 1, kelompok 2.
berdiri nggak apa-apa, di sini sama di sini nggak apa-apa. Silakan maju kelompok 1 ini, kelompok 2 yang belakang. Sini Mbak. Iya, nggak apa-apa, berdiri di sini. Di sini. Siap, Bu. Oke. Oke. Kalian menentukan siapa yang jadi moderator, siapa yang jadi panelis, siapa yang jadi pramateri atau presentasi. Oke? Silakan tunjuk teman kalian yang nanti akan mempresentasikan siapa, yang jadi moderator siapa, yang jadi panelis siapa. Silakan. Moderator? Ya, bisa dimulai. Silakan moderator, ya. Dari kelompok 1 ya? Ya, kelompok 1 dulu. Mulai untuk moderatornya bisa dimulai. Kami dari kelompok 1. Oke, baik teman-teman, kami dari kelompok 1. Perkenalan dulu, ya. Perkenalkan, saya Muhammad Isnu. Di sini ada Mbak Hilma, Mbak Isna, Mbak Mei, kemudian Mbak Astri. Oke, ya. Untuk kelompok 2 bisa perkenalan dulu, moderatornya siapa? Saya. Oke, siap. Silakan. Perkenalkan, nama saya Dul. Oh iya, teman-temannya nggak dikenalin Mas? Saya ini itu nggak tahu ini enggak ini saya ini Yuli. Oh iya. Jadi nanti kita akan melaksanakan tanya jawab. Untuk kelompok 1 itu menerangkan tentang Rasulul Asmi itu apa. Ya. Terus kalian menjabarkan ulul artinya apa, asmi artinya apa ya. Untuk kalian nanti mencari siapa aja tadi yang ibu sebutin ya. Rasulul Asmi itu ada berapa? 5 itu. Jadi nanti kalian nyebutin ada 5 dan terus siapa aja gitu ya. Udah semuanya, ibu beri waktu 1 menit cukup ya untuk mendiskusikannya. Udah? Oke. Dari moderator kelompok 1 bisa menyampaikan apa pertanyaannya? Pertanyaannya itu pengertian dari ulul asmi. Ulul asmi adalah sebuah gelar yang diberikan kepada 5 nabi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Kelima nabi dan rasul tersebut mendapat gelar ulul asmi adalah nabi-nabi tersebut memiliki ketegaran dan ketabahan ketika menjalankan perintah untuk berdakwah, Bu. Oke. Gimana kelompok 2? Apakah bisa dimengerti dari penjelasan kelompok 1? Apa boleh menanggapinya atau mempertegas jawabannya? Boleh. Bisa dipahami. Barangkali mau menambahkan? Enggak. Gimana? Ya udah, kita lanjut kelompok 2. Tadi pertanyaannya apa dapatnya? Sebutkan nabi dan rasul termasuk dalam ulul azmi. Oke, ada berapa? Silakan presentator bisa menyampaikan. Sini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan nama-nama nabi dan rasul yang termasuk dalam ulul azmi. Nabi dan rasul yang termasuk dalam ulul azmi itu ada 5. Yang pertama ada Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Oke, gimana tanggapan kelompok 2? Apakah benar atau apa mau ditanggapi, ditambahkan? Benar, oke. Kita tepuk tangan semuanya. Terima kasih untuk kalian semua. Bisa duduk di tempatnya masing-masing. Oke, tadi kan kalian sudah membentuk kelompok ya. Jadi untuk tugas nanti di rumah, kalian merangkum atau menjabarkan, menjelaskan tadi pengertian Rasul Ulul Azmi yang lebih lengkapnya. Tadi kan kalian cuma inti-intinya doang. Jadi nanti untuk tugasnya nanti kalian merangkum. Tugasnya apa teman-teman? Oke. Untuk tadi kita membahas materi tentang Rasul Ulul Azmi. Untuk pertemuan ini Ibu membahas tentang materi Ulul Azmi. Untuk besok kita bisa menerangkan tentang tajwid. Mungkin itu dari Ibu. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ntar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah. Baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apakah ada yang tidak berangkat? Tidak. Baik, ini Semua. hadir semua. Oke, ada yang tahu kita akan belajar apa pagi hari ini? Tidak, Bu. Oke, kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita akan melakukan agar kalian fokus begitu ya. Pertama, semuanya ya, tangan ke atas semua. Oke, jari kelingking di kanan dan jari ibu jari di kiri. Ya. Oke, selanjutnya pertama ditukar. Ya. Ganti lagi. Oke, lebih cepat. Oke, siapa yang tidak fokus? Sudah terlihat. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran. Iman kepada hari akhir. Oke, pertama, iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang keberapa? 5. Oke. Sekarang, iman kepada hari akhir. Iman artinya secara bahasa artinya percaya. Oke. Secara istilah berarti meyakini dari hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan. Oke, selanjutnya hari akhir itu dibagi menjadi 2, yakni kiamat sugro dan kiamat kubro. Oke, pertama kiamat sugro itu merupakan kiamat kecil. Kiamat sugro itu memuat yakni berupa bencana alam yang ada di sekitar kita. Contohnya, ada yang tahu? Tsunami, banjir, kematian seseorang, gempa, dan lain-lain. Oke. Selanjutnya adalah kiamat kubro. Kiamat kubro yaitu kiamat besar. Kiamat besar ini berupa hancurnya seluruh alam semesta. Oke. Selanjutnya, tanda-tanda kiamat kubro. Tanda-tanda kiamat kubro. 1. Matahari terbit dari arah barat. Selanjutnya, munculnya Imam Mahdi. Oke. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Terus apalagi? Turunnya Dajjal.
Terus ada apa lagi? Ada turunnya Dabah, terus turunnya apa? Munculnya Ya'juj dan Ma'juj dan lain-lain ya, dan lain. Terus selanjutnya keadaan saat kiamat kubro ini, yakni satu, ditiupnya sangkakala untuk pertama kalinya oleh malaikat Israfil. Yang kedua adalah hancurnya seluruh alam semesta. Hancurnya alam semesta. Alam semesta. Oke, sampai sini ada yang belum paham? Tidak ada? Oke, saya akan memberi satu pertanyaan. Jika ada yang bisa menjawab, maka boleh maju. Jadi pertanyaannya adalah siapa yang tahu nama-nama lain dari kiamat kubro ini? Ada yang mau menjawab? Saya Bu. Boleh, silakan maju. Silakan maju. Apa yang tahu? Bayan coba. Nama-nama dari hari akhir ada beberapa yang saya ketahui. Yang pertama ada Yaumul Qiyamah yang artinya hari kiamat. Yang kedua Oke. ada Yaumuddin atau hari pembalasan. Yang ketiga ada Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Dan yang terakhir ada Hari. Yaumul Ba'ts atau hari pembalasan. Oke, sangat baik sekali. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, boleh kembali. Oke, dari materi kita pada hari ini dapat disimpulkan bahwa iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang ke-5. Kemudian iman kepada hari akhir dapat diartikan yakni meyakini bahwa hari akhir pasti akan datang. Kemudian hari kiamat itu dibagi menjadi dua, yakni kiamat sugro dan kiamat kubro. Ya, muat ini dan keadaannya serta tanda-tandanya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, terima kasih. Jika tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang. Oke. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Wisnu, Nailu, ada yang nggak berangkat? Tidak. Berangkat semua? Iya. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Tata krama dan sopan santun. Nah, selanjutnya di sini Ibu kita akan belajar tentang akikah dan kurban. Akikah secara bahasa yaitu memutus atau melubangi. Anak-anak ada yang tahu arti akikah secara syariat? Saya Bu, Mbak Hilma, boleh? akikah yaitu menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah atas kelahiran anak, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, jadi akikah adalah menyembelih kambing dan domba sebagai tanda syukur kepada Allah atas lahirnya anak laki-laki maupun anak perempuan. Selanjutnya, kurban artinya berasal dari kata qoroba yang berarti dekat. Ada yang tahu arti kurban dalam syariat? Saya, Boleh. kurban yaitu ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah dan petunjuk Rasul dengan harapan dapat mendekatkan diri kepadanya. Ya, betul. Jadi, kurban ini artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah dan petunjuk Rasulullah dengan harapan dapat mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya yaitu hukum akikah. Hukum akikah dan hukum kurban yaitu sunnah muakkad. Ada yang tahu sunnah muakkad itu artinya apa? Sunnah yang dianjurkan. Yang dianjurkan, betul. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok ya. Di sini Ibu punya dua, yang satu nama tentang apa hewan. Nanti kalian pilih di sini. Sini buat materinya. Yuk, bisa maju semuanya. Ya, buat bagi kelompok. Ya, nanti untuk kelompok satu, kelompok kambing di sini, sapi di sini, unta di sini. Ayo, bisa maju. Gajah mana Bu?
Kamu sapi. Mana? Laka sapi. Ayo, tentuin ketua kelompoknya siapa. Gilma. Ketua kelompoknya bisa ambil ini materi. Kebo. Diambil dulu, nanti ada sini. Apaan tuh? Ahli banget tuh. Coba Mas bisa bacain soalnya apa? Soalnya yaitu waktu pelaksanaan ibadah akikah dan kurban. Kelompok 2. Kelompok sapi, ketentuan hewan akikah dan cara pembagian daging akikah. Kelompok 3. Ketentuan hewan kurban dan cara pembagian daging kurban. Ini lembar kerjanya buat diskusi. Ini kamu. Ini waktu pelaksanaan ya. Ya, bisa didiskusikan Siap. Sampai jam berapa, Bu? sampai 1 menit buat diskusi. Ada yang sulit? Enggak. Kelompok ini ada kesulitan? Enggak ada, Bu. Ya. Udah semua diskusinya? Sudah. Ya, boleh dibacain ketua kelompoknya, hasil diskusinya dipresentasikan. Kelompok namanya kambing. Aku bacakan yaitu waktu pelaksanaan ibadah kurban dan akikah yaitu adalah setelah sholat Idul Adha tanggal 10 bulan Dzulhijjah dan 3 hari tasyrik yaitu 11, 12 dan 13 bulan Dzulhijjah, Bu. Nah, selanjutnya Ketentuan hewan akikah. Mayoritas ulama sepakat bahwa hewan yang digunakan untuk akikah adalah kambing atau domba. Hewan untuk anak laki-laki sebanyak 2 ekor kambing atau domba. Dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing atau domba. Adapun syarat kambing atau domba akikah yaitu sebagai berikut, monggo. udah Oh, udah. cukup. Selanjutnya Ya, yang pertama itu ketentuan hewan kurban. Jenis binatang yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah unta, sapi, kerbau, kambing, atau biri-biri. Lalu ketentuan hewan-hewannya yaitu unta yang sudah berumur 5 tahun, sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun, kambing yang sudah berumur 2 tahun, dan domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. udah cukup. Tepuk tangan untuk semuanya. Boleh duduk tempat masing-masing. Ya. Jadi kesimpulannya ada yang mau bisa bacain? Saya. Kesimpulannya yaitu pelaksanaan akikah dan kurban hukumnya adalah sunnah muakkad. Nih. Materi selanjutnya yaitu tentang hari kiamat. Nah, tugasnya kerjakan halaman 9 ya. Besok dikumpulin. Nih. Untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Kok nggak nyala? Ini apa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Isna, Astri, Nailu, ya hadir semua ya. Ibu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ada nyanyian biar kalian itu fokus ya. Nyanyiannya yaitu Marina menari di atas menara. Paham ya? Nanti ikutin instruksi dari Ibu, oke? Siap. Ya, siap ya. 1, 2, 3. Marina menari Di atas menara, di atas menara, Marina menari. Oke, lupa untuk kita semua. Ya, ada yang masih ingat pertemuan lalu kita membahas tentang apa? Makanan dan minuman yang Ya, betul, makanan dan minuman yang halal. Untuk hari ini kita akan membahas tentang seni Islami. Ada yang tahu seni Islami itu apa? Seni Islami adalah seni yang dapat mengungkapkan keindahan dan konsep tauhid sebagai esensi akidah, tata nilai dan norma Islam. Jadi intinya seni Islami itu sebuah seni yang bernuansakan keislaman. Dalil di sini Ibu ambil yaitu innallaha jamilu yuhibbul jamal. Artinya sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Allah aja cinta indah, maka kita sebagai makhluknya harus cinta indah. Macam-macamnya ada apa saja bisa disebutkan? Seni baca Al-Quran, seni kaligrafi, yang ketiga seni arsitektur, yang keempat seni musik Islami. Oke, kita kupas satu-satu ya. Seni baca Al-Quran. Seseorang dapat dikatakan memiliki seni dalam baca Al-Quran apabila telah menguasai teori seni bernyanyi, memahami ilmu tajwid, serta dapat membaca Al-Quran dengan tartil. Kita semua pasti di sini sering ya membaca Al-Quran, sering nggak? Sering ya? Iya, disering ya bacanya. Oke, seni baca Al-Quran itu banyak ya macamnya seperti Nahawan, Bayati, Ros, dan lain-lain ya. Yang kedua yaitu seni kaligrafi. Menurut Kiai Haji Sirajuddin, kaligrafi adalah seni menulis huruf Arab dengan indah yang isinya mengenai ayat-ayat Al-Quran atau Al-Hadis. Contohnya ada di PPT ya, itu kaligrafi tulisan apa? Ya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga seni arsitektur. Prinsipnya, seni arsitektur itu memiliki prinsip. Di situ ada 6. Kita ambil yang pertama yaitu mengingat Allah. Jadi ketika kita melihat seni arsitektur seperti masjid itu kita secara refleks bisa
kita sholat di dalam masjid, membaca Al-Quran di dalam masjid. Jadi intinya mengingat Allah. Ini contohnya ya, gambar apa anak-anak? Masjid, ya betul. Yang terakhir, seni musik Islami. Seni musik Islami adalah jenis musik yang berupa lirik dan lagu yang kental dengan nuansa keislaman, terutama dalam syairnya yang berisi pesan-pesan Islami secara tersurat. Contohnya apa? Contohnya apa? Itu yang digambar, gambar apa? Ya, hadroh. Yang lainnya? Gambus, marawis, nasyid. Contoh dari nasyid, ada yang bisa? Tolong al-badru. Yuk bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Tolong al-badru alaina bi'asaniyatil wada wajaba syukaru alaina mada'alillah. Cukup. Oke, gimana dari materi yang sudah Ibu sampaikan, bisa dipahami? Ya, alhamdulillah. Masih ada yang perlu dipertanyakan? Nggak ada yang mau bertanya? Benar nih, paham? Ada yang bertanya? Ayo, masa nggak ada yang mau bertanya? Ini boleh? Ya, saya Bu. Oke. Saya izin bertanya ya Bu. Ya. Apakah seni Islam dapat dijadikan media untuk dakwah Islam? Ya, pertanyaannya bagus banget. Jawabannya bisa ya. Contohnya aja Sunan Kalijaga itu menyebarkan agama Islam dengan cara berupa wayang, tembang, gamelan seperti itu. Jadi bisa ya untuk media dakwah, untuk media menyebarkan agama Islam. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya? Oke. Kesimpulan, ada yang mau menyampaikan kesimpulan? Boleh Mbak Isna, silakan. Kesimpulannya, seni Islam itu banyak macamnya, yaitu yang pertama seni baca Al-Quran, seni kaligrafi, seni arsitektur, dan seni musik Islam. Ya betul banget, Ibu tambahkan ya. Seni Islam itu ya terbentuk menjadi 4 ya. Yang pertama seni baca Al-Quran, contohnya seperti tilawah. Yang kedua yaitu seni kaligrafi, ya melukis kaligrafi dengan nuansakan keislaman ya, bentuknya berarti Arab. Yang ketiga seni arsitektur seperti masjid, Taj Mahal, dan bangunan-bangunan yang bernuansakan Islam. Dan yang terakhir seni musik Islami, contohnya nasyid, hadroh, gambus, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu ya, bisa dipahami semuanya? Oke, selanjutnya Ibu mempunyai beberapa soal, silakan kalian kerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh mencontek ya, sebisanya saja. Mbak Isna boleh dibagikan? Terima kasih. Ibu kasih waktu 1 menit ya. Oke, sudah selesai? Sudah. Ya. Ya untuk temennya yang belum dapat. Udah ya. Nanti itu tugasnya dikumpulkan di meja Ibu ya. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang materi sabar. Tugas kalian yaitu membuat peta konsep. Kalian referensinya bisa mencari di internet ataupun di buku-buku yang kalian punya ya. Ya, waktunya sudah habis ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga materi yang tadi kita pelajari bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Ya, sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini langsung cabut. Ada yang mau makan lagi? Ada. Itu. Kasih ya. Lebih ya? Iya. Bilang. Aduh. Jen. Oh iya, astagfirullah. Jen. Gimana sih? Ih, ketut banget. Sabar. Bisit, angel. Kali. Minta tolong. Di HP ku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa pada pagi hari ini. Duduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Ibu akan absen dulu ya. Yuk. Yeni, Hadiroh Bu. Evi, Hilma, Hadiroh. Yuli. Oke, berangkat semua ya. Saya Oke. dulu. Iya, Fatah. Hadir. Ya. Ada yang masih ingat kemarin pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Asmaul Husna. Iya. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang nama malaikat dan beserta tugasnya. Oke, iman kepada malaikat itu percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan malaikat dari cahaya atau nur untuk mengatur dan mengurus alam semesta ini. Oke, sebelum lanjut ke materi lagi, Ibu ada tepuk nih kayak kemarin. Masih ingat? Masa lupa? Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Konsentrasi. Astagfirullah. Kita ulangi lagi ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, lanjut. Ada yang tahu di sini nama-nama malaikat di dalam Al-Qur'an itu ada berapa? 10. Ada yang bisa mau menyebutkan? Saya dulu. Boleh. Malik. Yang urut ya, coba ya. Gak bisa tuh. Yang urut coba. Jibril. Mikail. Terus? Jibril. Israel. Mungkar. Nakir. Rokib. Hadid. Malik. Ridwan.
Iya, bagus. Ini 10 nama malaikat ya, bisa jadi lagu juga. Ada yang bisa, ada yang tahu? Kita bareng-bareng aja, oke? Udah pada tahu kan? Iya. Malaikat Allah yang harus kita ketahui. Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Ulangin, Jibril, Mikail, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan. Oke. Coba ibu mau bertanya nih. Malaikat yang tugasnya itu menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul, ada yang tahu? Angkat tangan. Apa Mbak Hilma? Jibril. Iya, Jibril, bagus. Lanjut. Malaikat Israel, ada yang tahu? Coba ulangin Mbak. Mencabut, iya. Terus ibu juga mau tanya lagi nih. Ada ilustrasi ya. Fenomena hancurnya alam semesta merupakan gambaran terjadinya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menugasi malaikat peniup sangkakala yang dapat menghancurkan alam semesta ini. Malaikat apa itu? Iya, betul, malaikat apa? Israfil apa malaikat? Bertugas apa? Meniup sangkakala. Iya. Ada lagi nih, ibu mau tanya ke Isna. Setiap perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Semua itu dicatat oleh siapa? Malaikat siapa? Iya, malaikat Rakib dan Atid. Malaikat Rakib itu mencatat apa? Amal? Baik. Kalau Atid mencatat amal buruk. Oke. Ada yang bisa menyebutkan hikmah iman kepada malaikat? Ada Bu, saya Bu. Ya boleh, Mbak Yeni. Hikmah beriman kepada malaikat yang pertama yaitu malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Jadi kita harus berkata dengan baik ya Bu. Dan Iya. dengan baik. Yang kedua memotivasi kita untuk selalu beramal soleh. Dan yang ketiga memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Oke, ibu akan membagikan lembar soal mengenai iman kepada malaikat. Nanti dikerjakan ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Ya, silahkan. Udah? Udah. Silakan dikumpulkan kembali. Ibu rasa cukup materi hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak pecat ini. Taruh sini, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat.
Untuk memulai pertemuan hari ini, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada yang tidak masuk? Hadir semua? Ya dah. Ada yang masih ingat kemarin membahas apa? Pertemuan lalu tentang nun sukun dan tanwin. Oke, pagi hari ini akan membahas tentang pengendalian diri, prasangka baik dan ukhuwah. Ini ada materi. Jadi di sini tuh pengendalian diri, nama lainnya itu mujahadaan nafas. Pengendalian diri atau kontrol diri, mujahadaan nafas adalah menahan diri dari segala perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain, seperti serakah, tamak, terus bisa jadi mengontrol emosi. Terus yang kedua itu ada prasangka baik, nama lainnya itu husnuzon. Husnuzon dari bahasa Arab, husnu yang artinya baik dan zon yang artinya prasangka baik. Prasangka baik atau positive thinking dalam terminologi Islam dikenal seperti istilah husnuzon. Husnuzon di sini dibagi 3. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, husnuzon kepada diri sendiri, dan husnuzon kepada orang lain. Yang ketiga ada ukhuwah atau persaudaraan. Contohnya saling menolong, memaafkan. Lalu persaudaraan atau ukhuwah dalam Islam dimaksud bukan sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan, tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah sesama muslim dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan sesama manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Coba, apakah bisa dipahami? Bisa. Ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Ya, Mbak Yani. Apa ada contoh lain dari ukhuwah? Contohnya apa ya Bu? Contoh lain dari ukhuwah yang tadi Ibu sebutkan, saling menolong, saling memaafkan, dan saling membantu sesama manusia, tidak hanya keturunan gitu. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi, Ibu yang bertanya. Mbak Isna, contoh dari pengendalian diri. Contohnya menunggu giliran ketika berada dalam antrian dan tidak menyerobot. Ya, bisa tidak menyerobot, sabar dalam antrian. Lalu Mbak Mei, contoh dari husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga hati dari prasangka buruk dengan meyakini selalu akan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
contoh lain dari husnuzon kepada diri sendiri itu percaya pada kemampuan diri sendiri, lalu husnuzon kepada orang lain itu tidak menuduh orang lain sembarangan. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan hari ini. Untuk evaluasinya, tolong kerjakan halaman 50 di latihan di materi yang Ibu kasih. Minggu besok akan dikumpulkan kembali. Ini ada apresiasi yang tadi menjawab dan bertanya. Terima kasih, Bu. Oke, cukup sekian. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Mei, Yeni, Yulia. Oke, berangkat semua ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai Asmaul Husna. Ada yang tahu Asmaul Husna itu apa? Oke, Asmaul Husna. Asma itu nama. Husna itu baik atau indah. Jadi Asmaul Husna itu nama-nama yang baik atau indah, nama-namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu jumlahnya ada berapa? 99. Iya, betul. Tapi untuk kali ini kita hanya mempelajari 4 ya. Yang pertama ada Al-Alim, artinya Maha Mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Yang kedua ada Al-Khabir atau Maha Waspada. Yang ketiga ada As-Sami atau Maha Mendengar. Dan yang terakhir yaitu Al-Basir, yang artinya Maha Melihat. Oke, hari ini kita belajar 4 dulu ya. Ada Al-Alim, artinya Maha Mengetahui. Kemudian ada Al-Khabir, artinya Maha Waspada. As-Sami, artinya Maha Mendengar. Dan Al-Basir, artinya Maha Melihat. Oke, akan Ibu bagi kelompok. Ada 2 kelompok. Ini kelompok pertama. Silakan didiskusikan. Ibu beri waktu 1 menit. Jadi baca ini aja, Mbak. Sama balik. Baca pelan-pelan. Oke, sudah semuanya? Oke, untuk kelompok pertama silakan
Dipresentasikan hasil diskusinya. Iya. Iya, langsung dijawab. Yang pertanyaan ke-1, al-alim itu artinya maha mengetahui dan al-alim itu artinya maha mengetahui. Untuk surat yang menerangkan tentang contoh-contohnya adalah 1. Dia dalam belajar hari ini waktu bertambah. 2. Bersungguh-sungguh ke sekolah dan mengerjakan tugas yang diberikan. 3. Membaca buku untuk mengalami gambar. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2. Pengertiannya dan contohnya. Ya, silakan Mbak. Asami yaitu mendengar, Asami yaitu maha mendengar, dan Al-Basir yaitu maha melihat. Ya. Contohnya itu dari Asami, mendengar dengan seksama ketika ibu bapak guru sedang menjelaskan, mendengarkan dan mematuhi nasihat dari guru. Lalu contoh dari Al-Basir, melihat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di lingkungan sekitar dan menggunakan indera penglihatannya untuk beribadah dan melihat hal yang baik-baik saja. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada yang mau menyimpulkan dari hasil diskusi kali ini? Silakan Mbak Yulia. Jadi kesimpulannya yaitu al-alim artinya itu maha mengetahui dan al-kabir yaitu maha waspada. Lalu contoh-contoh penerapan perilaku dan sikap penerapan dan meneladani al-alim yaitu dia dalam belajar mencari ilmu agar pengetahuan bertambah. Lalu contoh perilaku al-kabir yaitu selalu teliti dan berhati-hati dalam menggunakan alat-alat dari sekolah, sebab hal tersebut akan menghambat orang lain belajar. Lalu asami yaitu maha mendengar dan al-basir yaitu maha melihat. Dan contoh perilaku dari asami dalam kehidupan sehari-hari yaitu mendengarkan dengan seksama ketika ibu atau bapak guru sedang menjelaskan di kelas. Dan contoh perilaku al-basir dalam kehidupan sehari-hari yaitu melihat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah di lingkungan sekitar. Oke, terima kasih Mbak Yulia. Jadi hari ini kita mempelajari tentang Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah SWT yang baik atau indah. Kali ini kita mempelajari 4. Yang pertama, Al-Alim, maha mengetahui. Yang kedua ada Al-Khabir, maha waspada. Yang ketiga ada As-Sami, maha mendengar. Dan Al-Basir, maha melihat. Untuk tugas silakan kalian kerjakan halaman 12-14 yang pilihan ganda ya. Oke, mungkin sekian untuk pembelajaran kali ini. Kita baca hamdalah bersama. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelumnya alangkah baiknya untuk memulai pembelajaran hari ini kita berdoa bersama-sama. Silakan Mas Wisnu memimpin doa teman-teman. Siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Mas Wisnu, Hadir. terus Mbak Nailu, Mbak Yulia. Oke, hadir semua ya untuk hari ini. Nah, untuk hari ini ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Belum ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari hukum bacaan tajwid yaitu nun sukun dan tanwin. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang tajwid yaitu hukum bacaan mim sukun. Mim sukun. Ada 3 bacaan yang termasuk dalam hukum bacaan mim sukun. Yang pertama yaitu ada ikhfa syafawi. Yang kedua ada idgham mimi. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada izhar syafawi. Nah, sini kita akan belajar tentang 3 hukum bacaan itu ya. Yang pertama yaitu ada ikhfa syafawi. Bagaimana sih hukum bacaan ikhfa syafawi? Itu apabila terdapat mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya adalah ikhfa syafawi. Lanjut, yang kedua yaitu ada hukum bacaan idgham mimi. Bagaimana sih hukum bacaan idgham mimi? Idgham mimi yaitu apabila terdapat mim sukun bertemu dengan huruf mim. Jadi mim sukun bertemu dengan huruf mim. Ingat-ingat ya. Nah, nama lain dari idgham mimi yaitu ada idgham mutamasilin atau idgham misli. Nah, kita lanjut ke hukum bacaan yang terakhir yaitu hukum idhar syafawi. Hukum idhar syafawi itu apabila terdapat mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang 26 yaitu selain huruf mim dan ba, maka hukum bacaannya adalah idhar syafawi. Ya, karena tadi huruf mim dan huruf ba sudah ada di hukum bacaan ikhfa syafawi dan idgham mimi, maka sisanya itu 26 huruf hijaiyah termasuk dalam hukum bacaan idhar syafawi. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat Ibu sampaikan ya. Sekarang kita akan melakukan diskusi. Ibu akan membagi kelompok. Ada 3 kelompok. Kelompok pertama ada anggotanya Mas Wisnu, Mbak Nailu dan Mbak Astri. Kelompok kedua ada Mbak Mila, Mas Fatah dan Mbak Yulia. Dan yang kelompok terakhir ada Mbak Isna, Mbak Hilma, Mbak Mei, Mbak Hasna dan Mbak Yulia. Oke, silakan dari perwakilan kelompok masing-masing bisa maju ke depan ya. Yuk, segera. Ya, perwakilan satu-satu untuk mengambil golongan, untuk mengambil tema apa yang akan didiskusikan oleh kelompok masing-masing. Silakan. Ya, ini silakan dibaca dan dibuka ya. Apa sih tema dari kelompok kalian untuk diskusi hari ini? Dari Mbak Hilma, apa temanya Mbak? Idhar syafawi. Oke, idhar syafawi. Yang selanjutnya Mas Wisnu apa Mas? Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Dan yang terakhir Mas Fatah, berarti kebagian kelompoknya itu idgham mimi ya. Silakan, di situ ada potongan lafal dari ayat atau surah di Al-Quran ya. Silakan diskusikan, di garis bawahi mana sih hukum bacaan dari mim sukun itu. Sudah semuanya? Dah. Nah, sekarang perwakilan dari kelompok masing-masing silakan maju dan mempresentasikan hasilnya. Mana sih hukum bacaan mim sukun tersebut dan jelaskan mana lafalnya, mana potongannya. Ya, saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi saya. Dan yang pertama contoh dari ikhfa syafawi. Langsung dibacakan ya potongan lafalnya. Faidahum bisa
Ini mim mati bertemu dengan ba. Ya, betul. Lanjut. Kemudian wa amdadnakum bi amwalid. Mim mati bertemu dengan ba juga. Ini wajintum bi ayatin. Ini mim mati bertemu dengan ba. Ya, terima kasih kepada Mas Wisnu. Selanjutnya dari kelompok Mas Fatah, siapa yang akan maju? Ayo. Yuli. Ayo, silakan. Jelas. Ya, silakan Mas Fatah dibacakan hasil presentasi dari diskusi kelompoknya. Langsung ya Mas, dibacakan lafalnya saja. Hasil dari kelompok saya Ya. ini contohnya wallahu min waraihim muhit Ya, lanjut. alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf Oke. lahum maghfirah. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat ya. Untuk kelompok terakhir silakan siapa yang maju? Oh, Mahilma. Silakan dibacakan ya hasil diskusinya. Hukum baca nidar syafawi contohnya Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Ini sakotum antangfudu. Mana hukum ya? Mim bertemu dengan alif. Ya, lanjut. Kedua Quran surah Al-Waqiah ayat 23. Ka'amsalil lu'lu'il maknun, yaitu mim sukun bertemu dengan ka. Yang ketiga Quran surah An-Naba ayat 9. Waja'alna naumakum subata. Mim Mim sukun. sukun bertemu dengan sin. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Ya, tepuk tangan untuk kita semua ya karena berhasil mendiskusikan tema pada hari ini dengan baik dan benar ya. Mungkin sekian itu yang bisa saya sampaikan. Hari ini kita belajar tentang hukum bacaan mim sukun. Ada 3. Yang pertama yaitu ikhfa syafawi, kedua idgham mimi, dan yang terakhir adalah idhar syafawi. Untuk apa sih kita perlu mempelajari ilmu tajwid? Supaya kita bisa membaca dan memahami Al-Quran dengan lancar, baik, dan tentunya dengan benar. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang hukum bacaan qalqalah. Ya, sekian dari Ibu. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, nyolong gerak. Udah. Punten ya. Biar suaranya keras. Sudah. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Oke, sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Mas Wisnu? Mbak Nailu? Mas Fatah? Mbak Mei? Mbak Evi? Alhamdulillah berangkat semua ya. Oke, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk ketua kelasnya memimpin doa. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu sekarang kita mau belajar tentang apa? Jadi sekarang kita akan belajar tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Ada yang tahu apa itu jujur? Tidak bohong. Ya betul, ya betul. Jadi jujur itu kesesuaian antara pikiran, hati, dan perbuatan. Oke, Ibu ada dalil tentang jujur.
Ada yang mau membacakan dalil tersebut? Ya, silakan Mbak Evi. Iya, dari situ aja. Ya, betul sekali. Artinya yaitu, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan hak itu sedang kamu mengetahui. Surat tersebut terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 42. Lalu yang selanjutnya itu contoh jujur. Misalkan ya, Mbak siapa namanya? Ya, Mbak Isna. Misalkan Mbak Isna tadi di rumah udah belajar. Nah, terus di sekolahan itu ada ulangan harian. Lalu yang bangku sebelahnya itu tanya, Mbak Isna udah belajar apa belum? Karena Mbak Isna merasa takut tersaingi, jadi Mbak Isna bilangnya belum gitu. Nah, berarti itu kan bohong ya. Kita nggak boleh seperti itu, harus bilang yang jujur. Yang selanjutnya itu ada amanah. Ada yang tahu itu amanah? Dapat dipercaya, Bu. Ya, betul, amanah itu dapat dipercaya. Contohnya itu misalnya menjaga rahasia orang lain, kemudian melaksanakan tugas sekolah dengan baik. Kemudian ada juga menjaga barang titipan orang lain. Misalnya ya, Mbak Mei meminjam pulpen atau pensil punya Mas Fatah, tapi kok nggak dikembalikan gitu. Ya, berarti itu nggak amanah ya, harusnya itu dikembalikan dan dengan keadaan yang baik. Itu kenapa Mbak Hasna kok kelihatannya lemes sekali? Lapar belum sarapan ya? Ya, harusnya kalau pagi-pagi harusnya kalau pagi-pagi itu sarapan terlebih dahulu ya, biar kita itu semangat. Ya, Ibu lihat kayak keadaan kelasnya agak kotor ya. Untuk pertemuan selanjutnya Ibu harap bisa, kalau mau pembelajaran itu bisa dibersihkan terlebih dahulu ya, agar kelasnya itu nyaman dan bersih. Ya, Bu, Mas Fatah belum dites. Yang selanjutnya itu ada istiqomah. Ada yang tahu itu istiqomah? Jadi istiqomah itu selalu berpegang teguh kepada pendirian kita. Ada dalilnya, yaitu di Quran surah Al-Ahqaf ayat 13, yang artinya itu sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka pula bersedih hati, tidak bersedih hati. Oke, jadi tadi Ibu udah menjelaskan tentang apa? Jujur, amanah, dan istiqomah. Jadi jujur itu artinya berkata benar atau kesesuaian antara hati, pikiran, dan perbuatan. Lalu istiqomah itu berpegang teguh kepada pendirian kita. Dan yang terakhir itu amanah. Ya, amanah itu dapat dipercaya. Gimana, udah paham semua? Oke, kalau udah paham, Ibu cukupkan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Ulangi yang kompak dong. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Dahsyat, Allahu Akbar. Sebelumnya Bapak absen dulu, berdoa dulu. Mari kita mengawali pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang nggak berangkat ya? Oh, Nihil nggak berangkat. Oke, terima kasih pada teman-teman. Untuk hari ini Bapak akan mengajarkan materi tentang, kalian pernah nggak berpikiran bahwa kita itu nggak kekal di dunia? Pernah? Ya, jadi menyangkut hal itu, di mana Bapak itu akan mengajarkan tentang jenazah. Jenazah, oke. Di sini Bapak akan membagi kelompok. Langsung saja ya, membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Ini mau berhitung apa langsung ditentukan Bapak? Langsung ditentukan. Oke. Ini kelompok 1, belakang kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Untuk masing-masing kelompok perwakilan maju ke depan. Dipersilahkan. Monggo. Paham nggak dengan gambar itu? Paham nggak? Ayo. Paham? Paham? Coba untuk kelompoknya Mas Wisnu, apa itu? Ini mayit, ada anak kecil, sepertinya sedang berdoa, Pak. Nah, itu merupakan, kan jadi dalam merawat jenazah itu ada 4. Yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Nah, ini apa? Ini menyolati. Oke, untuk kelompok itu belakangnya? Nah, gini? Memandikan. Itu? Menguburkan. Oke, yang mengubur mana? Mengubur? Ini. Silakan didiskusikan ya. Selanjutnya memandikan mana? Memandikan. Oh, lupa. Memandikan. Iya, banyak banget. Mengkafani. Mengkafani, mensolati. Nah, monggo didiskusikan terlebih dahulu sampai jam. Ini jam berapa ya, Mbak? Jam 12. masih kurang kok. Lawak deh. Didiskusikan ya. Sampai jam 1:04 misalnya. Ada yang ditanyakan enggak? Jadi itu ntar perwakilan maju ya untuk membacakan. Itu untuk bekal kalian, dimana ketika kita akan praktek itu udah tahu tata caranya, biar nggak asal kayak seperti kita mandi aja kan, asal gebyur-gebyur gitu. Itu bukan ya. Kita itu memandikan mayit, dimana mayit itu ketika sudah meninggal itu ya seperti kalian terluka kan. Kalau orang mayit itu kalau habis dicabut itu seperti dikeleti ya. Tahu dikeleti? Nah, itu loh yang kurban-kurban itu. Udah ya? Oh ya, dikeliti. Pinter sekali kamu. Langsung saja ya kelompok 1. Monggo perwakilannya maju karena waktu udah habis. Habis untuk diskusi. 3 poin, Mbak ya.
kelompok 1 yaitu telah mendiskusikan yang pertama ini mayit ya, mayit telah selesai dimandikan dan suci dari najis. Cara mensolatinya yaitu yang pertama takbiratul ihram, yang kedua membaca surat Al-Fatihah, yang ketiga melakukan takbir kedua, dan yang keempat yaitu membaca salawat pada Nabi Muhammad SAW. Oke, terima kasih Mas Wisnu. Untuk selanjutnya karena tadi lupa nggak urut, jadi yang pertama itu memandikan. Siapa yang mau mandi? Mandi. Mau memandikan. Oke, dipersilakan. 3. Mbak. Ya teman-teman. Oke. Cara memandikannya yaitu yang pertama mayit dibawa ke tempat pemandian dan tubuhnya ditutup dengan kain tipis. Mayit diletakkan di tempat yang agak lebih tinggi seperti di depan atau di bangku. Selanjutnya mengguyur seluruh tubuh mayit mulai dari kepala sampai kaki dengan air yang jernih. Sudah Pak? Oke, terima kasih, itu jawaban dari Mbak Mei. Untuk selanjutnya setelah menyolati setelah memandikan itu mah kafani. Monggo sesi mengkafani. Lebih baik caranya. Jadi ini gambarnya ya teman-teman. Ya. Untuk tata caranya yang pertama itu meletakkan lembaran-lembaran kain lebar, baju kurung, lalu sorban untuk mayit laki-laki, atau sarung, baju kurung dan kerudung untuk mayit perempuan. Yang kedua yaitu meletakkan mayit yang telah selesai dimandikan dan ditaburi wangian di kain kafan dengan posisi terletak dan posisi tangan disegepkan. Yang ketiga yaitu meletakkan kapas yang telah diberi wangian pada anggota-anggota tubuh yang berlubang. Anggota tubuh tersebut meliputi kedua mata, kedua lubang hidung, kedua telinga dan mulut. Selain itu juga letakkan kapas pada kening mayit, kedua telapak tangan di antara kedua pergelangan tangan, kedua lutut dan di antara jari-jari tangan dan di antara jari-jari kaki serta anggota tubuh yang terluka. Sudah Pak. Oke, terima kasih Mbak Yuli. Untuk selanjutnya yang terakhir yaitu menguburkan kepada kelompok sesi kubur. Ayo Mbak, seksi kubur. Gimana? Coba lihat jawabannya. Ya. Oke. Dari kelompok kami akan mempresentasikan tentang tata cara atau menguburkan mayit atau jenazah. Yang pertama yaitu persiapan ya. Persiapan dalam kubur. Setelah itu jenazah ditempatkan di pemakaman karena diletakkan di arah posisi kaki mayit. Untuk di Indonesia di negara kita yaitu pada arah selatan kubur. Selanjutnya kemudian secara perlahan jenazah dikeluarkan dari keranda dimulai dari kepala kemudian diangkat dengan posisi agak miring dari kepala menghadap ke kiblat. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih juga untuk Mbak Yeni. Gimana dengan kita mempelajari materi apa merawat jenazah? Udah paham? Yang pertama apa tadi? Memandikan. Yang betul, yang keras? Memandikan. Yang kedua? Merawat. Yang ketiga? Menyolati. Yang kedua? Mengubur. Yang kedua? Mengkafani. Nah, yang keempat? Mengubur. Nah, jadi itu ya tata cara dan urutan ketika kita merawat jenazah. Jadi untuk pertemuan selanjutnya yaitu kita praktek apa yang sudah kita pelajari hari ini. Mungkin cukup sekian dari Bapak karena waktu Bapak mengajar sudah habis. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu kata lalu.
Bisa WA. Yup. PDF. Gini kayaknya gue. Gak bisa. Udah bisa. Bisa gue bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Ya baik. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Untuk pagi hari ini ada yang tidak berangkat? Tidak ada ya. Hadir semua ya. Oke, baik. Di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Nanti Ibu dalam materi ini akan menjelaskan yang pertama demokrasi dalam Islam yang berisi 1. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Yang kedua nanti ada hadisnya yang terkait dengan demokrasi dalam Islam. Yang kedua demokrasi dan syura. Langsung saja Ibu akan menunjuk ya satu anak untuk membacakan Quran Surat Ali Imran ayat 159 beserta dengan artinya. Oke, kepada Mbak Nailu silahkan. Iya. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarah dengan mereka dan tulis itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Iya, terima kasih ya Mbak Nailu. Untuk penjelasannya di dalam Quran Surat Ali Imran itu ada penjelasannya, yaitu ayat tersebut itu menjelaskan bahwa banyak terjadi pelanggaran ya di zaman perang Uhud yang menyebabkan kaum muslimin itu menderita kekalahan. Tetapi Rasulullah SAW di sini itu disebutkan sekiranya kamu bersikap keras lagi, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Maka Rasulullah SAW itu senantiasa bersifat berlaku lemah lembut.
Seandainya Rasulullah bersikap keras, tentu mereka akan menaruh benci kepada beliau. Dalam pergaulan sehari-hari, beliau juga senantiasa memberi maaf kepada orang yang berbuat salah serta memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa Rasulullah SAW itu senantiasa bersikap lemah lembut dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada hadis ya. Silahkan Mas Fatah dibacakan hadisnya. Man Abi Hurairah qala ma ra'aitu ahadan aktsar masuratan li ashabi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rawahu Tirmidzi. Artinya dari Abu Hurairah, ia berkata, aku tak pernah melihat seseorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabat dari para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya ya. Jadi pada demokrasi Islam ini diutamakan itu bermusyawarah. Rasulullah SAW itu menunjukkan kepada kita untuk senantiasa bermusyawarah, baik itu di dalam kehidupan sehari-hari atau di dalam sebuah perkumpulan atau organisasi ya. Contohnya Rasulullah SAW itu mengajak bermusyawarah dengan para sahabatnya sebelum melakukan perang, agar nantinya perang itu berjalan dengan baik. Nah, seperti itu. Nah, kita itu harus senantiasa mencontoh perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan senantiasa bermusyawarah, baik dalam kita mengambil keputusan. Contohnya ya, kita itu sebagai siswa tentunya mengikuti sebuah organisasi ya kan. Contohnya seperti OSIS, di dalam kita mengambil keputusan itu harus bermusyawarah. Tidak boleh kita sebagai pemimpin itu mengambil keputusan secara sepihak, tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus senantiasa bermusyawarah. Nah, seperti itu. Itu demokrasi dalam Islam. Nah, demokrasi dalam Islam itu senantiasa mementingkan musyawarah ya. Di sini ada hikmahnya ya untuk mementingkan musyawarah, yaitu ada 5. Yang pertama, permasalahan yang sulit akan menjadi mudah. Sesuatu yang dimusyawarahkan akan menjadi lebih mudah tentunya. Yang kedua, akan terjadi kesepahaman dalam bertindak. Jadi tidak terjadi miskomunikasi antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi akan menimbulkan kesepahaman dalam bertindak. Yang ketiga, menghindari prasangka negatif. Yang keempat, melatih diri menerima kritik dan saran orang lain. Nah, ini dalam kita bermusyawarah itu harus menerima kritik dan saran orang lain. Jadi kita belajar menerima kritik dan saran orang lain dalam kegiatan bermusyawarah. Yang kelima yaitu berlatih menghargai orang lain. Selanjutnya, demokrasi dan syura. Demokrasi, di sini demokrasi dalam pengertian umum ya. Demos itu berarti rakyat, kratos berarti kekuasaan. Nah, dalam demokrasi itu ada 2 pengertian. Yang pertama, suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah yang di dalamnya terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu orang dan menghendaki peletakan kekuasaan di tangan orang banyak atau rakyat, baik secara langsung maupun dalam perwakilan. Jadi di sini demokrasi itu disebutkan bahwasanya demokrasi itu tidak terkonsentrasi kepada satu orang saja, tetapi kepada semua orang. Nah, yang kedua, demokrasi dimaknai sebagai suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Yang selanjutnya, syura. Syura itu dalam bahasa yakni menampakkan dan
memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Secara istilah itu ada 3. Yang pertama menurut Ar-Raghib Al-Asfahani yang mendefinisikan syura sebagai proses mengemukakan pendapat dengan saling mengoreksi antara peserta syura. Yakni ini sering terjadi di musyawarah ya. Jadi kita mengemukakan pendapat, terus saling mengoreksi pendapat satu dengan yang lainnya. Terus yang kedua, Ibnu Al-Arabi Al-Malik mendefinisikannya dengan berkumpul untuk meminta pendapat atau dalam surat permasalahan yang peserta syura saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. Ini juga sama ya, hanya beda pendapat dari tokoh-tokoh. Yang ketiga, yang terakhir, pakar fikih kontemporer itu menjelaskan bahwasanya syura itu adalah proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran. Jadi pada intinya demokrasi itu adalah menjunjung tinggi musyawarah, sehingga dalam kegiatan kita itu terjadi sebuah keadilan. Jadi karena kita bermusyawarah, kita itu mempunyai satu tujuan yang sama, mencari solusi ya, mencari solusi masalah yang sulit nantinya akan menjadi mudah dan lain sebagainya. Ya baik, ini terakhir, lupa. Titik temu demokrasi dan syura. Syura itu hanya merupakan mekanisme kebebasan berekspresi dan penyaluran pendapat dengan penuh keterbukaan dan kejujuran. Sementara demokrasi itu menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. Demokrasi ini menyoal nilai-nilai egaliter, penghormatan terhadap potensi individu, penolakan terhadap kekuasaan tiran, dan memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam mengurus pemerintahan. Jadi tidak hanya pemimpin saja yang mengatur semuanya, tetapi kita harus senantiasa bekerja sama, bermusyawarah untuk menentukan tujuan bersama. Nah, seperti itu ya. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, baik. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.